1K 018-084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah parasit dan penyakit ikan, khususnya materi yang mengenai bakteri dan jamur. Sebelum masuk ke tahap penjelasan mengenai bakteri dan jamur, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana teknik diagnosis pada ikan. Jadi, teknik diagnosis ini disebut dengan anamnese, di mana di sini kita mempelajari atau mengetahui sejarah ikan itu mati atau sakit. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengamatan ikan yang sakit tersebut atau yang mati tersebut terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ikan tersebut mati atau sakit, di mana faktor-faktor ini dapat berupa faktor lingkungannya, apakah lingkungannya rusak atau bagaimana. Kemudian kita melakukan pemeriksaan secara klinis dan melakukan patologis di lapangan. Setelah itu baru kita dapat mendiagnosa di lapangan terhadap ikan-ikan yang mati tersebut, apakah termasuk dalam diagnosa jelas, diagnosa sementara, dan tidak adanya diagnosa. Untuk diagnosa sementara, kita dapat melakukan pengambilan atau penyiapan sampel seperti sampel parasitologis, imunosirologis, histopatologis, virologis, dan lain sebagainya. Kemudian baru kita dapat mengetahui bagaimana etiologi diagnosa dari penyebab penyakit matinya ikan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyakit pada ikan. Penyakit pada ikan dibagi menjadi dua, yakni penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Untuk penyakit non-infeksi dapat disebabkan oleh lingkungan yang buruk, pakan yang buruk, genetik, serta hama. Di sini, lingkungan yang buruk ini dapat berupa perubahan salinitas pada air, pH terlalu asam atau basa, rendahnya kadar O2 di dalam air, terkandungnya zat beracun atau H2S di dalam air, pestisida, serta polusi yang ada di dalam perairan kolam tersebut. Sedangkan untuk pakan yang buruk di sini dapat dikategorikan oleh kurangnya vitamin dan zat gizi di dalam pakan. Sedangkan untuk pakan yang busuk di sini akan mengandung kuman sehingga dapat menyebabkan dikategorikannya pakan tersebut buruk. Selain itu, untuk faktor genetik dapat disebabkan oleh benihnya tidak non-SPF, di mana jika benih non-SPF berarti benih tersebut tidak memiliki sertifikasi, sehingga dapat menyebabkan benih tersebut membawa parasit atau penyakit lainnya. Penyakit tersebut, faktor genetik ini dapat berpengaruh pada bentuk tubuh ikan serta kelainan yang lainnya. Adapun untuk hama, di sini terdapat hama kompetitor, hama predator, yang dimana hama-hama tersebut dapat merusak kolam, menyebabkan ikan menjadi stres, serta membawa organisme penyakit lainnya. Adapun untuk penyakit ikan yang penyakit secara infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih jelas membahas mengenai bakteri dan jamur. Untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri terdapat 13 penyakit, sedangkan jamur terdapat 5 penyakit. Adapun penjelasan lebih lengkapnya akan saya jelaskan setelah ini. Sebelumnya, apa sih definisi dari bakteri tersebut? Jadi, bakteri merupakan jenis mikroorganisme yang sebagian besar hidupnya bersifat parasit dan menjadi patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali pada ikan maupun udang. Bakteri ini akan menginfeksi organisme lain yang dapat menyebabkan penyakit, lalu mengambil nutrisi pada inang tersebut. Untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, untuk yang penyakit pertama yakni disebut dengan
bacterial kidney disease atau BKD, di mana penyakit ini disebabkan oleh Renibacterium salmoninarium. Untuk karakteristik dari penyakit tersebut, untuk karakteristik dari Renibacterium ini dapat dilihat dari lingkungan hidupnya, di mana habitatnya yakni pada air tawar maupun air laut yang memiliki suhu di antara 15 derajat sampai dengan 18 derajat Celcius. Selain itu, bakteri ini akan menyebabkan penyakit infeksi yang sistematik yang lambat tanpa menunjukkan gejala secara klinis sampai ikan tersebut berumur 6 sampai 12 bulan. Adapun gejala klinis yang akan ditunjukkan oleh ikan yang terinfeksi oleh bakteri tersebut, yakni ikan tersebut akan terlihat lesu, matanya akan menonjol, insangnya terlihat pucat karena terkena anemia. Selain itu, perutnya akan mengembung, sisiknya akan berdiri, pendarahan pada ikan di sekitar anus dan otot-ototnya. Selain itu, terdapat abses di beberapa bagian tubuhnya. Warna tubuh ikan akan berubah menjadi kehitam-hitaman. Adapun media pembawa atau inang dari bakteri ini dapat melalui Atlantic salmon atau salmon salar, kemudian Bartal flathead dan brook trout dan yang lainnya. Adapun negara persebarannya yakni Australia, Kanada, Italia, Chili, dan Jepang. Penyakit yang kedua yakni Early Mortality Syndrome atau EMS, di mana penyakit ini disebabkan oleh unique strain of Vibrio parahemolyticus. Adapun gejala klinis yang ditunjukkan oleh ikan yang terinfeksi oleh bakteri ini yakni warnanya akan menjadi pucat keputih-putihan, hepatopankreasnya akan mengecil atau mengkerut, kemudian cangkangnya akan menjadi lunak dan ususnya akan kosong. Selain itu, terdapat bintik-bintik atau strip hitam pada hepatopankreasnya. Selain itu, hepatopankreas tidak mudah hancur atau kenyal, sulit pecah bila dijepit 2 jari, serta mengalami kematian massal 4-100% dalam 4 hari. Adapun media pembawa atau inangnya yakni Lithopenaus paname, Pananus chinensis, Panaus monodon, di mana ini lebih dominan menjadi penyakit yang dapat menyerang udang. Adapun negara daerah sebarannya yakni seperti Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Adapun penyakit yang ketiga yakni Edwardiellosis episematous putrefaciens disease of catfish, di mana penyakit ini disebabkan oleh Edwardsiella tarda. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh ikan yang terkena penyakit tersebut yakni timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping badan atau belakang tubuhnya. Kemudian lukanya akan bernanah yang berkembang dalam otot rusuk dan lambungnya. Selain itu, apabila dibuka akan mengeluarkan gas H2S. Secara cepat lukanya akan bernanah bertambah dalam berbagai ukuran. Selain itu, ikan akan kehilangan warna dan lukanya akan makin berkembang ke seluruh tubuhnya. Selain itu, ikan cenderung akan kehilangan kontrol terhadap tubuh bagian belakangnya. Dan gejala klinis lainnya yakni bintik atau nodul putih yang terjadi pada ginjal, hati, dan insangnya. Adapun media pembawa atau inang dari penyakit ini dapat berupa aligator, angelfish, catfish, channel catfish, goldfish, nila, bulu babi, gurame, dan salmon. Untuk daerah persebarannya yakni Australia, Kanada, Denmark, dan Egypt. Selain itu, daerah persebaran
Untuk penyakit ini ada di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Untuk penyakit yang keempat, yakni terdapat penyakit yang bernama enteric red mouth disease atau yang disebut dengan IRMD, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia rukeri. Gejala klinis yang ditimbulkan yakni hemoragi pada jaringan tubuh subkutan, jaringan subkutannya. Selain itu, warna kulit pada ikan akan menjadi lebih gelap. Kemudian ikan akan menunjukkan gerakan yang lemah. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan pada saat ikan tersebut berenang. Kemudian ikan tersebut akan kesulitan bernapas. Selain itu, perubahan juga akan terjadi pada warna kulitnya, di mana ikan tersebut kulitnya akan berwarna menjadi lebih hitam dan terdapat peradangan pada sisiknya. Untuk media pembawa atau inangnya yakni terdapat seperti pada ikan Atlantic salmon, brook trout, brown trout, kemudian sea bass, channel fish, dan yang lainnya. Untuk daerah persebarannya yakni terdapat di Australia, Bulgaria, Kanada, Denmark, Chile, Prancis, Jerman. Adapun di Indonesia terdapat di Nanggro Aceh, Darussalam. Untuk penyakit yang kelima yakni enteric septicemia of catfish atau yang disebut dengan ESC. Untuk penyakit ini penyebabnya disebabkan oleh bakteri bernama Edwardsia ictaluri, di mana gejala klinis yang ditimbulkan oleh ikan tersebut yakni penyakit tersebut akan menyerang kantung-kantung penciuman yang menuju ke otak ikan. Kemudian akan menyebabkan radang pada granulomatousnya. Selain itu, ikan akan menjadi lesu, berenangnya tidak beraturan, bengkak, dan berkembang di bagian belakang bagian kepalanya, akan mengikis jaringan ikat di bagian ini. Selain itu, pembekakan juga akan terjadi pada uklernya hingga ke otak. Ini akan disebut dengan lubang di kepala. Untuk media pembawanya atau inangnya yakni terdapat pada ikan belanak, ikan grand knife-fish, nila, patin siam, dan masih banyak ikan yang lainnya. Adapun untuk daerah persebarannya di Indonesia yakni di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk di luar negeri yakni di Jepang, Kenya, Meksiko, South America, Thailand, dan yang lainnya. Untuk penyakit yang keenam yakni fish tuberculosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium marinum dan Mycobacterium ceylonii dan Mycobacterium fortuitum. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih Mycobacteriosis tersebut. Jadi, Mycobacteriosis merupakan penyakit subkutan, subakut, dan kronik, di mana ini ditandai oleh terbentuknya granuloma. Untuk penyakit ini akan terjadi pada ikan-ikan yang dipelihara pada akuarium dalam jangka waktu yang lama. Adapun gejala klinis yang disebabkan oleh penyakit fish tuberculosis yakni ikan akan mengalami anoreksia. Anoreksia yang dimaksud ialah ikan tidak mau makan, lesu, serta kurus. Selain itu, ikan akan memisahkan dirinya dari yang lain, kemudian akan mencari lubang untuk tempat sebagai persembunyiannya. Selain itu, ikan ini akan terdapat lesi di kulitnya, ukler, dan hemoragi. Selain itu, terdapat juga pembesaran di perutnya, lordosis, kerdil, dan insang akan menjadi pucat. Adapun media pembawa atau inangnya yakni seperti ikan bullfrog, fighting fish, karper, gurame, salmon, dan yang lainnya. Untuk daerah persebaran dari penyakit ini terdapat di Perancis, kalau di Indonesia terdapat di Jawa, Sumatera, dan Bali. Adapun untuk di luar negeri yakni di Jepang, Thailand, United Kingdom, dan United States. Untuk penyakit yang ketujuh yakni penyakitnya bernama furunculosis carp erythodermatitis, di mana penyakit ini akan disebabkan oleh bakteri yang bernama Aeromonas salmonicida. Untuk gejala klinis yang ditunjukkan oleh ikan yang terkena penyakit tersebut yakni ikan akan
terdapat lesi subkutan dengan pembekakan yang menyebabkan furkulosis pada tubuhnya. Selain itu, akan terjadi pembengkakan yang akan menjadi luka yang berisikan dengan nanah, darah dan jaringan yang rusak di tengah luka membentuk cekungan. Selain itu, matanya akan menonjol, warna tubuhnya akan berubah menjadi gelap. Serangan furkulosis perakut dapat menimbulkan kerugian yang sangat tinggi pada budidaya karena ini akan dapat menyerang ikan yang lainnya. Selain itu, media pembawanya yakni blue devil, catfish, dan yang lainnya. Daerah persebarannya terdapat di Indonesia dan di luar negeri. Untuk di Indonesia terdapat di Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan, dan yang lainnya. Untuk penyakit yang ke-8 yakni disebut dengan Gavkemia, di mana Gavkemia ini biasa disebut dengan retail disease. Adapun penyebabnya yakni bakteri yang bernama Aerococcus viridans varrohomeri atau seringkali ini akan menyerang pada lobster. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut yakni akan menginfeksi organ dalam dan hemolim dari lobster. Selain itu, lobster akan menjadi lesu, warna pada sisik ventralnya akan berubah menjadi warna merah muda. Kemudian media pembawa inangnya yakni American lobster dan yang lainnya. Untuk penyakit yang ke-9 yakni terdapat penyakit yang ke-9 disebut dengan Necordiosis gili tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Nocardia seriolae dan Necordia steroides. Gejala klinis yang ditunjukkan oleh ikan yang terkena penyakit tersebut yakni ikan akan tampak kurus dan kehilangan warnanya. Terdapat lesi pada kulit, nodul ukler pada kulitnya juga. Selain itu, ikan akan menjadi lemah serta nafsu makannya akan menurun. Erosi terdapat pada operkulumnya. Pada insang ekor kuning terlihat seperti tuberkulosis insang. Media pembawa inangnya yakni bluegill dan ikan-ikan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, penyakit-penyakit setelah ini akan saya jelaskan nama penyakit, penyebab, serta gejala klinisnya. Untuk penyakit yang ke-10 terdapat penyakit yang bernama Pasteurellosis pseudotuberculosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Pasteurella piscicida. Penyakit ini akan memberikan gejala klinis pada ikan yakni warna pada tubuhnya akan menjadi kemerah-merahan serta pada operkulumnya. Pembesaran juga akan terjadi pada organ limpanya, insang menjadi pucat serta badan ikan akan menjadi gelap. Sedikit pendarahan di sekitar operkulum dan siripnya. Selain itu akan terjadi pembengkakan pada limpanya. Selain itu juga nekrosis terdapat pada limpa dan ginjal dan tidak diikuti oleh inflamasi. Untuk penyakit yang ke-11 yakni disebut dengan penyakit red spot disease, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Pseudomonas aguiliseptica. Adapun gejala klinis yang diakibatkannya yakni akan terdapat bercak hemoragi pada lapisan epidermal rahangnya, di kepala bagian bawah dan pada sepanjang tubuh bagian bawahnya. Selain itu, hemoragi kecil di sekitar mulut dan operkulumnya. Petechiae pada usus serta liver akan membesar. Untuk penyakit yang ke-12 yakni streptococcus, di mana penyakit ini akan disebabkan oleh bakteri yang bernama Streptococcus agalacticae. Gejala klinis yang diakibatkannya yakni ikan akan berenang lemah serta berenang pada bagian dasar kolam. Selain itu, respon terhadap pakan juga akan lemah sehingga pakan yang dimakan tidak optimal. Selain itu, ikan akan berenang atau secara menggelepar. Tubuhnya akan membentuk huruf C, bukan operkulumnya akan menjadi lebih cepat. Clear operculum serta warna tubuhnya akan menjadi gelap. Pada kasus kronis, ikan ini akan mengalami epoktalmia. Penyakit yang ke-13 yakni terdapat penyakit yang bernama Streptococcus
Coccinniae yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Streptococcus iniae. Gejala yang disebabkannya yakni gangguan keseimbangan ikan pada saat berenang ke permukaan secara tidak teratur. Selain itu, pembengkakan pada rongga perut karena terisi dengan ascites, ikan akan menjadi lemah serta kadang berputar-putar atau spiral. Untuk penyakit yang ke-14 yakni disebut dengan penyakit merah atau Motile Aeromonas septicemia, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Aeromonas hydrophila. Penyakit ini akan sangat berbahaya jika menyerang ikan budidaya yang ada di tambak atau kolam kita, karena dengan adanya serangan ini akan bersifat akut. Selain itu, kondisi lingkungan yang terus menurun atau merosot juga akan menyebabkan kematian ikan 100% pada tambak kita. Selain itu, untuk gejala klinis yang disebabkannya yakni warna tubuh ikan akan menjadi kusam, gelap, nafsu makannya akan menurun dan ikan-ikan tersebut akan mengumpul di dekat saluran pembuangan. Selain itu, pendarahan juga akan terjadi pada pangkal siripnya dan ekor, sekitar anus dan bagian tubuh lainnya. Untuk sisik yang lepas di sini akan menyebabkan luka di sekitar mulutnya, bagian tubuh yang lainnya. Untuk infeksi secara beratnya akan menyebabkan perut lembek dan bengkak atau dropsy yang berisi dengan cairan yang berwarna kekuningan. Selain itu, ikan akan mati sering ditemukan di permukaan maupun di dasar kolam. Untuk penyakit yang ke-15 yakni disebut dengan columnaris disease, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Flavobacterium columnare atau biasa disebut dengan Vexibacterium columnare. Untuk karakteristik dari bakteri ini atau patogen ini ialah bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang kecil, bergerak meluncur dan terdapat di ekosistem air tawar. Sifatnya bakteri ini adalah berkelompok membentuk kumpulan seperti kolom. Adapun gejala klinis yang disebabkan oleh bakteri tersebut pada ikan yakni ikan akan luka di sekitar mulutnya, kemudian di kepala, badan atau siripnya. Luka akan berwarna putih kecoklatan, kemudian akan berkembang menjadi borok. Adapun untuk infeksi, selain itu akan menyebabkan infeksi pada bagian mulutnya, terlihat seperti di selaput benang. Setelah itu, luka juga akan di sekeliling luka akan tertutup oleh pigmen yang berwarna kuning kecerahan. Apabila menginfeksi insang pada ikan, kerusakan akan dimulai dari ujung filamen insang dan akan merambat ke bagian pangkal. Akhirnya filamen tersebut akan membusuk dan menjadi rontok atau yang disebut dengan gill rot. Selanjutnya yakni penyakit yang ke-16 dinamakan bacterial fin atau tail rot, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Pseudomonas spp. Karakteristik yang dimiliki oleh bakteri ini ialah masih tergolong ke dalam bakteri gram negatif yang non-spora. Untuk penularan dari penyakit ini ialah kontak langsung dengan ikan yang sakit atau lingkungan yang tercemar. Setelah itu, gejala klinis yang disebabkan oleh penyakit ini ialah ikan akan menjadi lemah, bergerak dengan lambat, kemudian bernapas mengap-mengap di permukaan air, warna insangnya akan menjadi pucat, serta warna tubuhnya akan berubah menjadi gelap. Selain itu, akan terdapat bercak-bercak merah pada bagian luar tubuhnya dan kerusakan pada sirip insang dan kulitnya. Penyakit yang ke-17 yakni disebut dengan penyakit vibriosis pada ikan yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Vibrio alginoliticus dan Vibrio paramyoliticus fulnificus dan ordali. Adapun karakteristik dari patogen ini ialah merupakan bakteri pada ekosistem air laut yang penyakit ini sangat ditakuti pada bidang budidaya ikan laut karena
dapat menyebabkan tingkat kematian ikan pada stadia larva hingga ukuran fingerling mencapai 80 hingga 90%. Adapun gejala klinis yang disebabkan oleh penyakit ini ialah ikan akan menjadi lemah, hilang nafsu makan, berenang di permukaan air, dan warna kulit tubuhnya akan menjadi buram. Selain itu, terdapat inflamasi juga pada anusnya, insang, mulut, dan pangkal sirip. Selain itu, infeksi lanjutan akan terjadi pendarahan pada mulut dan pangkal sirip, ekses lendir pada insang, dropsy, warna hati menjadi pucat. Penyakit yang ke-18 yakni fibriosis pada udang, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Vibrio harveyi. Selain itu, terdapat juga Vibrio alginoliticus, Vibrio parahemolyticus, dan lain-lain. Untuk karakteristik dari bakteri ini ialah fibriosis pada larva udang umumnya sebagai penginfeksi sekunder terutama pada saat dalam keadaan stres dan lemah. Untuk gejala yang ditimbulkan pada udang yakni tubuh udang akan nampak kusam dan kotor. Selain itu, nafsu makannya akan menurun, kerusakan pada kaki, dan insang atau insang berwarna kecoklatan. Jenis bakteri Vibrio sp ini yang berpendar umumnya menyerang larva udang dan penyakitnya disebut dengan penyakit yang berpendar. Udang yang terserang akan menunjukkan gejala nekrosis, kondisi tubuh lemah, serta berenang lambat, nafsu makannya akan hilang, serta terdapat bercak merah pada pleopod dan abdominalnya. Untuk penyakit yang terakhir ialah penyakit ice pada rumput laut, di mana penyakit ini disebabkan oleh dua hal yang dimana yakni lingkungan dan beberapa jenis bakteri. Untuk bakterinya bernama Pseudoalteromonas gracilis dan Pseudomonas sp serta Vibrio sp. Adapun karakteristik dari patogennya ialah ice merupakan penyakit pada rumput laut. Pemicu utama umumnya akibat perubahan lingkungan yang mendadak. Di sini yang menyebabkan rumput lautnya menjadi susah beradaptasi dengan lingkungan yang terlalu ekstrim. Adapun lingkungan tersebut seperti kadar garamnya terlalu tinggi, suhu airnya yang berubah-ubah, bahan organik terlarut, dan intensitas cahaya mataharinya yang tinggi. Untuk gejala klinis yang diakibatkan oleh penyakit tersebut yakni ditandai dengan timbulnya bintik-bintik atau bercak merah pada sebagian talus pada rumput laut. Selain itu, lama-kelamaan akan menjadi warna kuning pucat dan akhirnya berangsur-angsur menjadi putih. Talus akan menjadi rapuh dan mudah putus. Selain itu, gejala yang diperlihatkan adalah pertumbuhan dari rumput laut akan melambat. Terjadinya perubahan warna menjadi pucat dan pada beberapa cabang talusnya akan menjadi putih serta membusuk. Selanjutnya kita masuk ke materi jamur, di mana jamur ini ialah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau biasa disebut dengan regnum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler atau bersel banyak. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh jamur yang dapat menyerang udang maupun ikan ialah sebagai berikut. Penyakit yang pertama yakni bernama apnomycosis atau crayfish plague, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur yang bernama Aphanomyces astaci. Gejala klinis yang disebabkan oleh jamur ini ialah akan menyerang pada jaringan kutikula yang lunak, abdomen, dan sekitar sendi otot-otot pada ekor sehingga terlihat putih, memucat, atau merah kecoklatan. Untuk zoospora Aphanomyces astaci ini motilnya dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan bentuk kistanya dapat bertahan selama 2 minggu dalam air tawar. Suhu air sangat mempengaruhi pada kecepatan distribusi dari jamur ini. Suhu yang lebih rendah dan terjadinya penurunan zoospora akan berkaitan dengan laju kematian
yang lebih lambat. Untuk media atau pembawa dari jamur ini ialah cerak, SP, crab, dan freshwater lobster. Untuk daerah persebarannya yakni pada Australia, Kanada, Jepang, Filipina, Thailand, dan United Kingdom. Penyakit yang kedua yakni Branchiomycosis B. demigrans, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur yang bernama Branchiomyces demigrans, di mana gejala klinis yang disebabkan oleh jamur ini ialah ikan akan menjadi lemah serta kesulitan bernapas. Ikan biasanya akan ditemukan mati pada pagi hari. Untuk hipa, cendawan akan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Selain itu, insang akan berwarna kecoklatan. Untuk media pembawa atau inangnya ialah common crab, goldfish, dan salmon. Negara persebarannya ialah Jerman, India, Poland, Italia, United States, dan Jepang. Untuk penyakit yang ketiga yakni Branchiomycosis B. sanguinis, di mana penyakit yang disebabkan oleh jamur yang bernama Branchiomyces sanguinis. Untuk gejala klinis yang ditimbulkan oleh jamur ini ialah akan bersifat akut. Akut di sini menjadi kronis pada ikan. Selain itu biasanya ditemukan pada pembuluh darah ikan. Selain itu insangnya juga akan mengalami nekrosis. Terlihat adanya garis berwarna merah gelap serta filamen pada insangnya. Untuk media pembawanya ialah common crab, goldfish, pig, dan salmon. Daerah persebarannya ialah Australia, Italia, United States, Jerman, Jepang, Italia, dan Poland. Adapun untuk penyakit yang keempat yang disebabkan oleh jamur ialah penyakit epizootic ulcerative syndrome atau EUS, di mana penyakit ini akan disebabkan oleh jamur yang bernama Aphanomyces infandas, di mana ini akan menyebabkan invasif dalam tubuh ikan air tawar atau air payau. Gejala klinis yang disebabkan oleh jamur ini ialah akan mengakibatkan luka atau ukler dan memicu respon granuloma pada ikan. Bintik merah, terdapat juga bintik merah pada permukaan tubuh ikan, kepala, operkulum, dan pangkal sirip renang dari ikan yang terinfeksi. Ini akan menimbulkan lesi di bagian dermis ikan dan akan menembus lapisan otot daging. Luka tersebut akan menjadi borok. Media pembawa inang atau penyakit ini ialah ikan belanak, gurami, snake, dan yang lainnya. Untuk daerah persebarannya ialah Australia, India, Indonesia, khusus di Indonesia yakni di Jawa Barat dan Madura. Dan penyakit yang disebabkan oleh jamur yang terakhir ialah penyakit sandpaper disease atau swinging disease serta ichthyoponosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur yang bernama Ichthyoponus hoveri. Gejala klinis yang ditunjukkan oleh ikan yang terinfeksi dari jamur tersebut ialah akan hilangnya keseimbangan pada tubuh ikan. Selain itu terjadinya abnormalitas tulang atau kulit akan berwarna gelap Selain itu, organ bagian dalamnya akan dipenuhi oleh hifa-hifa dari jamur. Untuk media pembawa atau inangnya ialah ikan Atlantic mackerels, brook trout, rainbow trout, dan the Atlantic herring. Untuk daerah persebarannya ialah Skotlandia, Sweden, United Kingdom, dan United States. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.